Halo semuanya, kembali lagi dengan channel F1_MotorGP Indonesia. Jadi saya akan buat video tentang struktur organisasi tahun ini ya, karena cukup mengagetkan, cukup menggemparkan dalam seminggu terakhir ke belakang ini, karena nggak ada nama Michael Masi di di struktur organisasi. Selain nggak ada Michael Masi, juga nggak ada bisa dibilang satu rekannya Michael Masi ya, namanya Nicolas Tambozis itu nggak ada di strukturnya. Itu yang bikin saya sendiri dan mungkin para penggemar bertanya-tanya, kok nggak ada nama mereka ya, nggak ada nama mereka, kenapa? Ada yang bilang karena Mercedes atau karena keputusan kontroversial, maksudnya Mercedes tadi itu fansnya ngamuk atau gimana pun saya nggak tahu. Pokoknya kita bahas dulu aja dari struktur organisasi ya tahun lalu dulu ya. Jadi saya akan bahas dari presidennya dulu ya. Tahun lalu itu ada Jean Todt, dan deputi presiden sportnya ada Graham Stoker, senate presidennya ada Brian Gibbons, deputi presiden mobility-nya ada Thierry Lemmark. Nah, sekarang kita langsung bahas aja deh ke sekretari general for motorsportnya aja. Langsung aja ke ini ya, single seater CIK nya. Single seaternya aja kita bahas. Michael Masi dan Nicolas Tambozis harusnya ada namanya di sini. Foto nanti saya share di sini ya, pokoknya fotonya. Dan kita langsung buka aja yang ke struktur organisasi tahun 2022. Nah, karena Jean Todt memutuskan untuk pensiun dari jabatan sebagai presiden FIA, maka akan digantikan oleh Mohammed bin Sulayem. Nah, deputi presiden sportnya Robert Trip, senate presidennya Carmelo Sanz de Barros, deputi presiden mobility-nya The Sherman. Nah, kita langsung bahas ke sekretari general for motorsport. Kita langsung bahas aja, yang ganti Michael Masi adalah Peter Bayer namanya. Jadi nggak ada nama Michael Masi, nggak ada nama Nicolas. Siapa tadi namanya? Nicolas siapa tadi itu ya? Nicolas Tambozis itu nggak ada. Jadi Michael Masi Tambozis tuh nggak tahu kemana, dan itu mengagetkan banget ya, karena gimana ya? Bagaimanapun kan juga sebenarnya F1 tahun ini seru kan juga karena keputusannya Masi ya, meskipun emang kontroversi, kadang merugikan salah satu tim ataupun pembalap. Jadi saya bilang ini emang ya cukup mengagetkan banget. Jadi langsung aja kita bahas ke ininya aja ya, alasannya aja. Jadi menurut saya, apa sih alasannya yang membuat Michael Masi itu tidak dimasukkan atau tidak dicantumkan namanya? Jadi yang pertama itu karena mungkin keputusannya yang tahun lalu itu kontroversi. Jadi Michael Masi itu masih, emang kelemahan Masi ini menurut saya pribadi, emang keputusannya yang suka ambigu, yang suka gak konsistensi dalam hal apapun gitu. Segi red flag, safety car, ataupun mungkin penalti pembalap, itu emang kurang banget ya. Jadi ya sebenarnya gak hanya kontroversi, maksudnya gak hanya Mercedes atau Hamilton yang komplain. Sebenarnya Alonso pun pernah komplain ya mengenai penalti pembalap ya, yang waktu di Rusia dia kakikan, dia coba buat terduannya sengaja datangkan penalti. Norris yang melebar di pit entry ketika gagal masuk pit, nggak di penalti. Dan itu benar-benar ya salah satu kontroversinya, salah satunya itu sih yang membuat mungkin nggak fair bagi semua pembalap gitu. Dan menurut saya pribadi itu sih yang menjadi alasan keputusan masih dipecat. Mungkin yang kedua itu karena Mercedes ya. Mungkin Mercedes ini karena ya mungkin kecewa dengan keputusan Masi, yang Toto Wolff teriak-teriaknya ngomong no Mikey. Itulah pokoknya yang cukup mengagetkan lah. Pasti di posisi Mercedes tuh nggak mudah sih memperbukan pembalap juara dunia, tapi karena keputusan last lap-nya yang sedikit ambigu, sedikit kontroversi, yang menguntungkan Red Bull dan Mercedes Verstappen juara dunia. Tapi bagaimanapun itu udah terjadi, dan saya juga
dibilang gimana pun ya, apa ya, gimana pun ya itulah keputusan dan itulah yang terjadi gitu, dan bingung juga gitu. Yang ketiga mungkin karena nggak mau reputasi F1 itu jelek. Kalau menurut saya pribadi sih mungkin nggak setuju ya reputasi F1 bakal jelek, karena salah satu faktor F1 yang meskipun kontroversi masih begini, bagaimanapun marketing F1 tahun ini benar-benar naik jauh dibandingin motor GP ya, ataupun bandingin balapan lainnya gitu. Jadi ya meskipun memang merugikan, tapi kan ini kan masih kan faktor yang membuat membuat F1 ini berkembang pesat marketingnya. Jadi nggak bisa dipungkiri juga kalau masih ini bersalah ataupun ya masih kurang. Dan yang perlu diingat bahwa masih ini kan baru 2 tahun ya, bisa dibilang hampir 3 tahun mungkin, karena yang pertama Charlie Whiting almarhum udah meninggal karena sebelum GP Australia 2019. Mendadak ya ganti Michael Masi, ya maklum lah masih butuh berapa tahun, mungkin untuk berapa tahun gitu. Tapi jangan pernah dibandingin Michael Masi dengan almarhum Charlie Whiting ya, karena kan meskipun kan almarhum Charlie Whiting kan lebih pengalaman, lebih punya skillnya ada gitu, pengetahuan lebih dapat. Michael Masi kan baru ya kurang lebih 3 tahun lah. Jadi jangan sama-samain ya, dan kita juga nggak tahu kan kalau Michael Masi diberi kesempatan kan bisa berubah gitu, dia juga bisa belajar dari kejadian tahun lalu gitu kan. Dan mungkin itu aja sih yang menurut saya itu menjadi kontroversi ya, dan berharap aja sih masih bisa masuk lah kalau misalnya jadi kasih kesempatan masih lah buat jadi race director sama Nicolas tadi, siapa namanya lupa terus, Nicolas Tamboris. Jadi jangan stop mereka lah, maksudnya kasih kesempatan lagi lah, coba ya. Maklum sih 3 tahun tuh bukan hal yang mudah, jadi posisi masih pun nggak mudah gitu loh, kita nggak bisa menjudge orang sembarangan juga. Jadi ya itulah. Dan satu lagi yang perlu diingat, keputusan FIA mengenai kontroversi last lap terakhir Abu Dhabi bakal diumumkan bulan Maret, 18 Maret kalau nggak salah, itu mengenai hasil keputusannya. Dan ya kita nggak tahu juga dampak dari ini juga. Hamilton nggak ada kabar sampai sekarang, entah Hamilton katanya rumornya ya dia kecewa dengan kontroversi itu, ada yang ngomong juga Hamilton pensiun, nggak tahu lah apapun itu. Dan saya cuma hanya berharap yang masalahnya cepat kelar aja lah, pokoknya jangan cepat-cepat mengambil keputusan yang merugikan dan mengecewakan kita sebagai penggemar gitu. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan dari video kali ini. Dan oh iya, jadi saya akan upload videonya besok pagi entah pagi atau siang, pokoknya ya saya udah buat videonya malam, ini udah malam jam 12:30 malam. Jadi udah itu aja sih ya, yang perlu saya sampaikan maksudnya. Jadi jangan lupa berikan komentar, berikan saran kritik kalian. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.